A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 18 September 2024. Embun pagi Islam memberi solusi kembali hadir lagi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua makin sehat, makin fit, makin segar, siap memberikan kita petuah-petuah atau siap memberikan kita petunjuk-petunjuk ilmu yang mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita akan membawakan sebuah tema masih dari yang kemarin karena ini banyak sekali pertanyaan dan kita juga akan siap membacakan beberapa pertanyaan netizen yang luar biasa banyak banget dengan segala kompleksitasnya. Kita akan membawakan sebuah tema tentang bahayanya menjaga lisan, gitu ya, menjaga lisan. Baik, tak langsung lama karena juga kita akan coba langsung. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Bagi yang sedang sakit atau sedang diuji ya. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Ya, gitu ya. Kalau ujian ya lulus tidak lulus, kalau cobaan sabar atau aral. Semoga kita lulus dan dikelompokkan menjadi orang yang sabar. Amin, 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 amin. Lisan yang disenangi oleh Allah kemarin satu, da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Wa man ahsan qaula mimman da'a ilallah. Dia manapun, kapanpun, kepada siapapun, lisan yang terbaik adalah yang menjaga, yang mengajak kepada kebaikan. Itu yang disebut dengan dakwah. Apakah secara pribadi ataupun lembaga. Makanya mengajak kepada kebaikan itu pribadi boleh, lembaga boleh, sistem boleh. Karena ternyata dalam hadis itu sangat populer, baligu anni walau ayatan. Sampaikan daripada aku walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Kedua, dalam surat An-Nisa 114, lisan yang terbaik itu adalah yang menganjurkan sedekah. Nah, itu menganjurkan sedekah. Sedekah itu bisa hisiah. Hisiah itu materi ya. Bisa ma'nawiyah, berupa akhlak. Dua-duanya dibenarkan. Itu paling dicintai oleh Allah. Au islahim bainanas, yang ketiga, lisan yang mendamaikan antar manusia. Itu jadi dasar bahwa tidak boleh lisan ini an-namimah, adu domba nggak boleh. Memfitnah nggak boleh. Menakut-nakuti nggak boleh. Jangan saling memfitnah, jangan menakut-nakuti, jangan saling menjelekkan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi lisan ini diciptakan Allah supaya kita berbicara yang menimbulkan kedamaian. Tidak boleh menimbulkan permusuhan. Makanya Nabi SAW menganjurkan kalau diam itu jadi damai, maka lisan itu diam. Ya, islah baik asamtul islah. Diam itu damai katanya. Gitu. Kalau diam damai, lebih baik diam daripada bicara berkata yang menimbulkan kerusuhan. Kalau bicara tambah besar permusuhannya, lebih baik diam. Islah bainanas, mendamaikan antar manusia. Berikutnya, lisan yang terbaik juga adalah kalau lihat hadis Muslim adalah lisan yang zikir. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sholat sudah, zakat sudah, rukun Islam sudah kami lakukan. Amal apa yang paling bagus? Setelah rukun Islam diamalkan. Kata Nabi, hendaklah lisanmu basah dengan menyebut nama Allah. Yang disebut dengan zikir. Dan zikir yang ringan tapi berat timbangannya adalah membaca tasbih. Subhanallah bisa, takbir bisa, tahlil bisa, hamdalah bisa. Man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marah, ya, 100 kali. Ada hadis yang lain sab'ina marah, ya, 70 kali. Khutatayahu, dimaafkan dosa-dosanya. Ingkanat misra jabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, jadi lisan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah tasbih. Ringan tapi berat timbangannya. Nah, ada juga keterangan yang lain, zikir yang bagus adalah mengucapkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga termasuk zikir yang luar biasa. Jaminan bila lisan kita zikir,
Nah, inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah daun. Mengingat Allah akan menenteramkan hati, jadi penawar. Wa inna zikrullah daun. Kalau berharap sama manusia, ujungnya daun, nama penyakit. Begitu Pak. Oke. Nah, menjaga lisan kan kadang-kadang apalagi di tahun politik banyak yang hal-hal yang ada yang black campaign atau yang lain-lain, tapi itu bagian dari strategi juga saja. Kadang-kadang juga memang diperlukan, kadang-kadang juga tidak ini. Tapi nanti kita akan bahas lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini. Sebelum nanti kita akan membahas lagi beberapa pertanyaan, kita akan coba bahas dulu Tadi sebenarnya kan lisan ini selalu menjadi sesuatu yang mudah sekali diucapkan, tetapi juga sampai ada istilah kalau lisan sudah keluar itu sulit sekali buat kita buat membalikan, bahkan juga kebanyakan juga menyesal katanya tadi terlalu banyak berbicara. Coba tadi gimana? Ya, kalau kita lihat beberapa hadis Nabi ya, ketika Nabi sebab begini, ada orang yang ahli surga kata Nabi. Semua sahabat tuh kaget ya, karena yang dimaksud Nabi tidak ada di tempat itu. Akhirnya Abdullah bin Umar tuh penasaran, siapa orang ini gitu kan? Ya masuklah orang yang sederhana, ya jepit ya sendalnya di ketiaknya. Karena sederhananya yang ada itu nggak yakin, lain iya gitu ya, ahli surga itu ya. Ternyata betul orang ini. Sampai Amr bin As itu penasaran. Tidur di rumahnya hanya meneliti apa amal soleh dia itu. Ternyata waktu Abdullah bin Umar tahajud, dia tidak tahajud. Bangunnya itu waktu subuh. Baca Quran ternyata tidak fasih juga baca Qurannya. Abdullah bin Umar sholat duha, kembali kaget juga, karena ahli surga ini tidak sholat duha ya. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, saya itu tidur di sini ingin meneliti apa sebenarnya amal kebaikanmu itu. Sampai Rasul menyebut engkau itu ahli surga. Kata orang ini, amal saya seperti yang Anda lihat, saya belum mampu tahajud, belum pasti baca Quran, belum mampu sholat duha. Tapi saya berusaha untuk menjaga lisan tidak menyakiti orang lain. Jadi ternyata tidak menyakiti orang lain itu lebih dari pasih baca Quran, lebih dari tahajud, lebih dari duha. Lisan saya selalu menjaga tidak menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk datang memberi maaf kepada yang pernah menyakiti. Jadi yang menyakiti kita didatangi untuk memberi maaf. Dan terakhir ada riwayat silaturahmi. Nah, karena Rasul mengatakan katanya, orang itu bisa masuk neraka karena banyak bicara daripada amal. Gitu. Ya. Kalau sedang banyak bicara daripada amal, nah itu hati-hati katanya. Hati-hati. Itu banyak innal bala'am wa qalun bil mantik. Celaka itu berawal dari lisan. Tapi di sisi lain, salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia juga tergantung pada lisannya. Makanya seluruh perangkat yang diberikan oleh Allah itu jadilah pembuka surga. Jangan jadi pembuka neraka. Nah, karena itu kita dapat pelajaran dari pemuda Ansor ini. Ternyata bukan pasti baca Quran, bukan rajin tahajud. Lisannya dijaga tidak menyakiti orang lain. Dalam Quran itu gini, wa malidz zalimina min ansor. Tidak akan mengalir pertolongan dalam bentuk apapun orang yang lisannya menyakiti. Bahkan ada seorang sahabat yang berdoa depan mutajam. Terus berdoa sampai kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, orang ini dijabah doanya. Kata Nabi, fa'ana yustajab li jari. Tidak mungkin doanya dijabah. Kenapa ya Rasulullah? Banyak teman dan tetangga yang sakit dengan lisannya. Banyak keluarga yang sakit dengan perkataannya. Kata Nabi, selama yang disakiti belum memberikan maaf, selama itulah doanya terhalang oleh lisannya. Begitu Pak. Orang yang terlepas memang ibadahnya juga memang kencang gitu, kencang lah pokoknya ibadahnya. Tapi ya memang ya sekaligus juga kencang lisannya juga gitu. Karena itu kan kadang-kadang ya ada yang ada fenomena yang seperti itu ya. Karena ya memang nah cara latihan biar tidak mudah menghakimi, mudah memprovokasi atau mudah ini, karena kan waktu kecil dulu kita mau belajar ngomong aja susah tadi, tetapi setelah dewasa kan
belajar buat tidak ngomong sembarangan itu kan juga lumayan susah. Bagaimana? Satu selalu diingatkan ya oleh istri saya terutama, hati-hati lisan, hati-hati perkataan. Karena perkataan yang jelek itu satu al-kazab kan. Ra'sul dzunub al-kazab. Puncak dosa itu bohong. Bohong atau membohongi, itu hati-hati. Kalau sudah bohong itu puncaknya dosa. Artinya tidak ada dosa yang tidak ada bohongnya. Dan bohong yang terjelek adalah satu sama orang tua. Kedua sama pasangan. Dalam Islam tuh, saya pinjam mobil ya, kemana? Ke Ujung Berung umpamanya. Diam-diam dia pakai ke Garut. Dari Ujung Berung ke Garut itu bohong. Maka dia termasuk dosa besar. Masya Allah. Itu kebayang gitu ya. Iya. Kebayang orang yang suka pakai motor bilang kasih cadas malah kasih cahum gitu. Kebayang itu ya. Kebayang itu bohong itu. Sama kata Nabi, kalau engkau mau punya pasangan, periksa dulu lidahnya. Kalau banyak bohongnya jangan jadikan pasanganmu. Ya Allah. Karena ternyata istrimu akan mempengaruhimu jadi bohong. Itu ya. Nah, bohong. Bohong yang paling jelek juga adalah pedagang dan pembeli. Ya. Kan dalam Quran itu wailul lil mutaffifin ya. Neraka wel bagi pedagang dan pembeli yang curang. Kan sekarang itu banyak yang curang itu, Masya Allah. Masya Allah. Baik barang ataupun harga, timbangan itu hati-hati sekarang. Seolah-olah hal biasa gitu ya. Ya. Kalau sudah bohong itu hati-hati, itu puncaknya dosa. Dan memang sumpah aja boleh, tapi seluruh perdagangan yang dijual dengan sumpah tidak berkah. Demi Allah lah gitu, hati-hati. Ada juga yang disebut qauluz zur ya. Mengatakan qauluz zur itu apa? Saksi palsu. Coba dengan kasus Pina ya kemarin yang di Cirebon itu pelajaran berharga. Padahal sudah 8 tahun ya, udah lama itu. Udah lama. Saksi palsu itu katanya melebihi orang munafik ya. Masya Allah. Karena itu sudah besar dosanya. Sebab Ancamannya 13 tahun tadi. Iya. Gitu. Di faini minal azab 2 kali lipat dari zina dan 2 kali lipat dari dosa besar yang lain. Itu saksi palsu. Itu dia berbicara tapi memfitnah orang lain. Dalam Quran itu kan akbaru minal qatl ya. Lebih besar daripada pembunuhan. Sudah dihukum 12 tahun, 13 tahun tiba-tiba terungkap bahwa itu bohong, itu kebayang dosanya kayak apa gitu ya. Dan itu satu saat akan terungkap siapa nih dalangnya gitu kan. Makanya dengan uang orang bisa berbohong. Dengan uang bisa kita nyuruh orang itu berbohong. Dan itu ternyata tidak ada bohong yang menyelamatkan. Untung kita punya akhirat ya. Kan banyak yang selamatkan di dunia, kita punya akhirat. Tenang aja. Nanti dibalasnya di akhirat. Makanya lebih baik kita terus terang. Mulai orang yang baik, tidak masalah, terus terang saya keliru, saya mohon maaf. Biasanya ada keringanan. Karena ternyata yang meringankan terdakwa katanya, dia bicara jujur, bicara sopannya, meringankan itu. Ini malah berbelit-belit sana sini, sana ujungnya fitnah sana fitnah sini, yang ujungnya nutut waktu dosa dihukum itu kebayang. Nah, berikutnya juga bohong yang paling besar itu, nauzubillah ya, membohongi warganya. Ini hati-hati ya, untuk teman-teman yang sudah jadi anggota dewan nih, yang menyajikan sesuatu, penuhi janji itu. Karena lisan itu adalah utang. Jangan sampai gara-gara lisan kita berharap banyak, malah ujungnya sudah duduk lupa berdiri. Luar biasa, Masya Allah. Iya, harus hati-hati itu. Itu artinya lisan. kan memang hampir semua dari kejadian-kejadian besar, fenomena-fenomena yang menghancurkan itu luar biasa gara-gara dari lisan tadi ya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang ya. Ya, walau alam ya, saya nggak tahu. Cuma dia jujur. Saya mengakui saya salah katanya. Kenapa? Terlalu ngumbar-ngumbar lisan saya, perkataan saya kepada orang banyak. Saya tidak akan ikut partai ini, partai dirikan partai yang ujung ditinggalkan orang. Nah, makanya hati-hati dengan lisan. Makanya supaya lisan kita bagus itu ya satu-satunya cara adalah mukhalatus sholihin. Bergaulah dengan orang yang soleh. Dan ciri orang soleh itu jangankan bepergian, makan aja dengan orang soleh itu sunnah. Sampai sengaja para sahabat tuh, ya Rasul di rumahku, di rumahku, di rumahku. Karena ternyata tempat duduknya orang soleh, yang lisannya terjaga, tidak menyakiti orang lain, itu mengandung kekuatan doa diijabah. Sampai begitu ya, dalam Islam itu. Makanya bergaulah dengan orang yang soleh. Karena orang soleh itu bisa menentukan lisan kita baik atau tidak. Kalau sudah bergaul dengan yang tidak soleh, pasti kita terbawa tidak soleh. Karena cenderung manusia itu terpengaruh teman, bukan mempengaruhi teman. Wah, ini luar biasa ya. Manusia itu cenderung terpengaruhi teman,
bukan malah mempengaruhi itu. Iya. Meskipun nawa itu dan niatannya seolah kayak ingin Superman lah gitu. Tadi Iya, saya iya. akan dalam tanda kutip dengan ego dengan ininya, wah pokoknya ternyata pada kenyataannya setelah jelas waduh kita Bahaya itu kalau Masya Allah loh. Baik, apa kan ini tadi ya, ini kan tahun politik tadi ya, tahun politik, kemudian pasti itu apa perang-perang pemikiran, perang konten, bahkan perang juga apa perang opini lah itu tadi. Iya. Hal-hal yang kayak gini kan kadang-kadang ada yang menganggap bahwa ucapan atau bahwa perkataan itu selama menunjukkan memang dia salah, itu juga tidak hal Iya. dibolehkan. Ini gimana Tan? Kayak gini, al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, Ya. penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa untuk berkata sesuatu itu datang dari setan. Makanya kita punya tim biasanya. Pak, programnya ini. Ulah ngawang-ngawang kata orang Sunda ya. Jadi ngawang-ngawang itu ya ngalamun dah gitu ya. Istilah Sunda mah huntu gitu ya. Huntu itu. Kita harus realistis, harus logik ya. Logis. Ini programnya ini. Iya. Orang yang pinter kan bisa, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Makanya jangan program itu menjanjikan terlalu jauh. Yang sederhana saja lah. Kalau Jakarta udah atasi banjir, udah. Gitu. Kalau Bandung mungkin lanjutkan taman, pokoknya gimana. Yang ringan-ringan saja lah. Karena ternyata kalau janjinya terlalu melambung jelas, itu bunuh diri ya. Dan itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Dan itu banyak yang kejadian seperti itu. Tiba-tiba diberhentikan tengah jalan. Kenapa? Programnya nggak jelas. Makanya untuk gagasan yang bagus, ya, itu ada tim. Mungkin tim khusus yang bisa ada peta. Kalau Bandung itu ada berapa kecamatan nih, di sini programnya ini. Oh iya, itu bagus itu. Ya. Jangan sampai melamun banyak, ujungnya tidak tercapai. Dan bisa diberhentikan di tengah jalan, itu bahaya itu. Dan kasihan juga masyarakat kita tadi ya, terus dibombardir mimpi-mimpi atau terus dibombardir janji-janji yang malah bakal memberatkan dia juga nantinya tadi ya. Selain di dunia juga di akhirat bakal agak berat ya. Karena seolah-olah mereka tidak sadar bahwa setelah dunia ini ada pertanggungjawaban kali tadi. Coba gimana? Jadi kayak yang sadar, kayak yang mabuk gitu. Pernah ditunjuk ini skala ya ruang kecil lah, ruang kecil. Jadi KM katanya, saya merenung gitu ya, aduh berat saya bilang ini. Tapi karena desak terus ya, target pertama adalah bangun masjid. Pokoknya sebelum saya meninggal harus beres masjid. Ya, saya belum meninggal udah beres masjid, beres ini. Jadi meninggal itu nggak punya utang, karena janji kita udah ditepati kan. Nah yang salah itu kadang-kadang, ini lisan nih kadang-kadang. Dia menjanjikan sesuatu, jangankan kepada orang banyak ya, kepada anak saja. Saya kemarin tuh ada seorang bapak ya, mun budak laki rek dicukur gitu kan. Ya. Anaknya laki nggak dicukur-cukur, anak sakit-sakitan tuh. Ya Allah. Dan ternyata itu kayak yang simpel tadi, kayak yang sepele gitu ya. Kecil. Karena ternyata janji itu perjanjian dirinya dengan Allah. Ya Allah. Siapa yang tidak menepati janji, hakikatnya dia tidak memenuhi janji kepada Tuhannya. Dan itu berat itu. Berat ya. Dan selalu ada dampaknya. Ada dampaknya. Makanya orang tuh nakal, biasanya coba Pak bila janji kapungkur gitu kan. Betul itu, karena dampaknya kepada anak. Dan sekaligus juga pada dia. Nah ini anak satu orang. Satu RW umpamanya 200 kakak. Dia janji sama 200 kakak. Dia telah menzolimi 200 kakak. Dan jangan lupa orang tuh jatuh karena jeritan orang yang disakiti. Itu hati-hati. Jeritan orang yang disakiti itu akan jatuh orang itu. Nah makanya innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Jadi lisan ini harus dijaga betul. Jangan sampai keliaran lah yang ujungnya bisa bicara menimbulkan konflik, bisa bicara menimbulkan permusuhan, sehingga bukan kedamaian tapi konflik yang terjadi. Dengan lisan kita itu na'udzubillah ya. Itu bisa bahaya itu, alamimah itu, memprovokasi itu. Dan itu lisan yang paling jelek, alamimah itu. Aduh domba. Jadi kan dalam Islam itu kan dampak sebenarnya tadi ya, dampak kerusakan, dampak dosa memang bisa sampai signifikan tadi ya, dampak mulut itu tadi ya.
bisa jadi memecah belah, bisa jadi yang lain-lain gitu dengan kepintaran mulut ini tadi. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar gini, Tuhral fasad fil bahri wal bahri, maka sahabat aidin nasid. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Pernah ditanya, wahai Khalifah, apa yang dimaksud dengan kerusakan di muka bumi? Kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, bumi itu rusak bila diisi oleh orang yang tidak bisa menjaga lisan. Ya. Lautan itu rusak bila gambarannya apa? Itu kotornya hati. Kalau sudah hatinya kotor, hiki, dengki, itu rusak orang itu. Lautan sedang rusak katanya. Saya saat merenung ya, oh pantesan saya bilang banyak orang yang merusak itu awalnya dari lisan. Fitnah, menjelekkan orang, istilah tabayun tidak dilaksanakan, ujungnya bisa rusak hubungan sosial. Dan itu bila hubungan sosial sudah rusak, maka bumi sudah rusak. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Nasuhil Ibad itu ada hadis itu ya. Menjaga lisan. Baik, baik. Aduh, luar biasa nih pemirsa di rumah. Memang ya tugas kita juga host, termasuk Pak Mutar juga ya, harus banyak berbicara. Tetapi ya kita mohon doa semua, mudah-mudahan kita kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa di rumah, tadi kita iklan dulu tadi ya. Kita nanti iklan dulu, kita setelah iklan ini kita akan bahas beberapa luar biasa ini, banyak banget, kita akan mudah-mudahan kita bereskan. Baik, lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut, mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Saatnya kita akan mulai bahas satu persatu, banyak banget mudah-mudahan kita akan mulai dulu nih. Pak Ustadz ingin bertanya di 932 katanya nih. Saya ini kecewa katanya dengan mantan suami karena setelah bercerai tidak lagi ngasih kewajiban katanya Tad. Apa yang mesti saya lakuin katanya Tad? Berdoa saya sudah bisa-bisa, kemudian kalaupun juga nanti ke pengadilan juga saya pikir bakal ini katanya. Iya ya banyak ya. Ya untuk para mantan mantan suami ya. Nikah itu disebutnya ma'ruf ya. Ma'ruf itu awalnya baik, berakhir dengan baik. Ada istilah Sunda bagus tuh. Ponok jodoh panjang baraya itu. Nah, supaya baik ini ujungnya maka harus dipenuhi beberapa kewajiban oleh mantan suami. Satu, ada uang idah. Itu 100 hari ya, sebelum mantan istri itu punya suami lagi, maka suami dianjurkan ngasih. Apalagi anak kita di situ. Jadi kan banyak di kita tuh anaknya aja dipenuhi. Padahal mantan istrinya tidak dipenuhi. Sedangkan istrinya yang mandiin, yang antar sekolah. Coba kalau dianggap baby sister aja berapa sekarang sebulan? Bisa dibayangkan ya. Membantu orang lain aja dapat pahala. Apalagi membantu ibunya anak-anak. Makanya harus ma'ruf. Berakhir dengan baik. Yang kedua nanti ada uang mut'ah. Itu semacam pesangon ya. Itu bekas melahirkan, menyusui anak. Karena resiko paling berat secara fisik kalau nikah itu kan punten wanita ya. Fisiknya udah rusak, semua juga udah rusak. Nah sudah diceraikan, dibuang begitu saja. Itu hati-hati. Banyak dosa suami yang tidak terasa oleh mantan suami. Dia tidak merasa dosa. Saya pernah diundang ke pengadilan agama tentang kriteria mut'ah gitu ya. Karena yang menentukan pengadilan. Maka mantan suami harus jujur berapa penghasilan. Nanti langsung berapa pengadilan mengusulkan. Sebutlah 4 juta, 5 juta. Terus dikasih tiap bulan. Dan jangan lupa, tidak ada orang yang miskin gara-gara ngasih ke mantan istri. Bahkan akan berkembang terus. Akan berkembang terus. Nah, saya menemukan seorang suami yang sudah cerai. Nikah anak pertama sampai akhir itu saya yang khotbahnya. Setelah anak terakhir baru tahu dia sudah cerai. Pak Ustadz, ini suami saya itu sudah tidak dengan saya. Itu gimana Bu? Ya karena saya punya anak-anak, saya berusaha untuk baik. Dia pun baik. Jadi hanya tidak tidur sama-sama aja. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Awalnya baik, akhirnya baik. Awalnya akrab, berakhir dengan akrab. Karena melihat anak-anak. Makanya anak itu qurrata a'yun, pengikat kebaikan. Anak itu. Makanya untuk ibu tidak ngasih mut'ah, tidak ngasih idah, hendaklah ibu komunikasi dengan baik ya. Dengan keluarga suami, mantan suami, keluarga besarnya silahkan. Siapa yang dituakan ngobrol di situ. Apalagi ekonomi sekarang kan sangat sulit ya. Saya kemarin ketemu dengan orang yang kena pinjol itu, masya Allah, sampai meniru sita rumahnya. Waduh,
ngeri itu ya. Sampai jualan cengek, jualan yang kecil-kecil itu. Saya bilang itu hati-hati. Yang dosa siapa? Itu paket. Mantan suami ikut dosa. Karena tidak ngasih pesangon. Begitu. Ya Allah. Dan betapa artinya memang ya mungkin ini dari cerita ini sebenarnya pentingnya sekali buat mencari calon suami itu yang baik ya, yang bebet-bebet bobotnya. Karena kalaupun nanti di tengah perjalanan ada sesuatu yang ini, minimal masih ada dahnya, masih ada ini tadi ya, nggak sampai ngebuang banget itu tadi. Makanya ada fazfar bitadin, tadi baca dah. Berbahagialah yang memilih karena agama. Ini agama yang menjelaskan. Tidak cukup kasep, tidak cukup gelis ya. Karena orang kasep malah banyak masalah. Malah musingin itu ya. Enak dilihat doang katanya, enak dilihat doang katanya. Setelah menjalani itu jadi bayangkan sebulan nikah, ini ada kisah ya. Sebulan nikah ketangkap selingkuh. Baru sebulan nikah. Baru sebulan, Masya Allah. Kemarin ketemu lagi dengan beberapa orang lagi. Masya Allah saya bilang. Teh kriteria naon waktu nikah. Kasep kenapa Ustaz? Nah itu saya bilang. Jangan diniatkan. Mau menang lu kasep, tapi jangan diniatkan. Karena kasep akan hilang. Mungkin nanti kasep depan wanita lain. Dan ternyata nggak beres-beres masalah. Kemungkinan akan cerai. Dan ingat, tidak semua yang cerai itu jelek. Ya. Gitu ya. Artinya memang ya semua memang luar biasa lah. Nanti kita akan coba lagi. Tad, ini lagi Tad, ada lagi yang nanya kan ya Tad. 543 ini mendatangi orang yang berilmunya luas katanya Tad, atau orang bisa gitu aja. Ini minta nasihat katanya, apakah itu musyrik atau tidak katanya, karena sekarang lagi mulai ada inilah gitu tadi ya. Coba Tad. Nabi itu hampir tiap subuh ya, terutama Jumat subuh. Kalau di belakang makam Rasul ada 2 tempat bersejarah. Satu tempat tahajud Nabi, kedua tempat ashabus supah ya. Ya semacam meeting point lah mungkin. Jadi ngumpul di situ. Dan Rasul kalau sudah menghadap ke sahabat itu pasti ngasih kesempatan untuk bertanya, untuk menerima masukan, menerima pengaduan, dan di situ biasanya jadi sumber ilmu. Jadi tidak semua datang kepada orang pintar itu musyrik. Kalau datang kepada orang soleh, minta nasihat, minta doa, itu dibenarkan Pak. Daripada ke dukun ini masalah. Ya. Kalau yang nanya ke dukun itu pasti bermasalah. Tapi kalau nanya orang soleh, minta doanya, minta nasihatnya, banyak saya dapat masukan dari teman-teman ya. Jadi jangan gini, itu dari teman-teman saja. Karena khairul ashab man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik teman yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Kita bersyukur kalau punya teman suka mengingatkan. Karena ternyata tawasobil haq, tawasobil sob itu sumber tidak rugi. Makanya manusia akan rugi semuanya kecuali yang berwasiat kepada kesabaran dan kepada kebenaran. Itu ayat itu, surat itu seolah-olah kayak yang semua perjalanan hidup itu tentang memberikan tentang kebaikan dan kesabaran tadi. Ya, gitu ya. Dirangkum seluruh kegiatan hidup itu sebenarnya tadi ya. Seolah-olah coba tadi. Kalau dulu waktu kecil selesai belajar itu suka baca wal asri ya. Waktu SD saya wal asri innal insana fi khusrin illa gitu kan. Demi masa. Nah, itu maknanya apa? Kita harus membagi waktu. Artinya kalau Allah sudah berjanji kan demi masa tadi. Demi masa, bayangin coba demi waktu coba. Makanya kata Imam Syafi'i kalau kaum muslimin sudah melaksanakan wal asri itu jamin selamat. Masya Allah. Namanya al asriyah, memanage waktu. Kapan kita siaran nih? Kapan kita olahraga? Kapan kita cari nafkah? Diatur sebagai rupa. Karena dengan membagi waktu menyadarkan saya dan kita semua bahwa tidak ada manusia yang sepanjang waktu. Pasti dibatasi oleh waktu. Nah, watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hidupnya akan berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Nah, ketika di atas jangan lupa kadang di bawah. Nanti jadi tabungan. Ta'aruf ilallah firaha ya'rifka fisidati. Ingatlah Allah di saat senang. Nanti pas di saat tua Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat sehat. Nanti pas sakit Allah ingat sama kita. Ulah kegering karena ingat gitu kan. Jadi walaupun tidak salah, tidak. Ya, cuma ketika kaya ingat Allah. Saat kita miskin Allah ingat sama kita. Itu rumus dalam Islam. Karena fase-fase siklus kehidupan itu pasti akan seperti itu tadi. Tidak ada mungkin yang kaya terus, yang sehat terus, atau yang sakit terus juga itu selalu bergantian ya tadi. Ada orang yang harus jadi RW terus enggak. Ujungnya tuh. Masya Allah. Ujungnya riwa saya jadi RW wae. Allah gitu. Iya. Iya. Nah,
Siapa yang tidak rugi itu? Nah, amalul sholihat, orang beriman dan beramal saleh. Nah, itu yang paling penting. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Oke, ini keren banget ini ya. Gusti Allah memberikan statement yang dahsyat banget ya. Baik, lanjut lagi tadi ini di 720 tadi ini. Nah, ini membuka usaha ini katanya tadi sebulan ini tuh pemasukan kurang terus nih. Apa yang mesti dikerjakan katanya itu? Ya memang coba tadi nih Banang. Iya. Biar Gini, lebih ke mentalnya biar kuat katanya tadi. ada satu buku ya, menyebut rezeki dengan duha. Ada itu buku ya, tipis ya. Saya baca sampai tamat seharian ya. Jadi ternyata sumber rezeki itu satu, kerja keras. Ya, dahsyat banget. Nah, itu tuh penting itu. Karena jangankan ya melamun ya, dikir terus saja nggak bagus itu. Sayyidina Umar tuh pernah ngusir komunitas orang, pagi dikir, siang dikir, malam dikir. Kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Dikir ada waktunya dan langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Luar biasa. Nah, itu ya. ini. Kerja keras. Kedua, jangan lupa apa kul ya'mul ala syakilati, sesuai dengan skill kita. Ya, ya. Jangan-jangan nih kita nggak bakat dalam dagangan ini. Makanya dalam Quran itu fi manakibiha, cari dari seluruh perut bumi. Buah-buahan nggak bisa, ganti dengan bunga. Bunga nggak bisa, gali ke bawah. Terus aja begitu. Luar biasa Mas. Karena berawal tidak sengaja, kadang-kadang orang itu dapat rezeki di situ. Masya Allah. Makanya dievaluasi. Ketiga, jangan lupa apa ya, strategis, tempatnya cocok nggak nih? Jangan sampai warung sebelah jualan yang sama. Itu nanti masalah itu. Iya. Nah, lihat dulu cocok atau tidak. Nah, kalau perlu hijrah, pindah tempat. Jadi jangan dulu menyalahkan apa ya, menyalahkan Allah, maaf. Jangan-jangan akal kita juga nggak berfungsi di Termasuk situ. juga terus menerus menyalahkan keadaan tadi. Iya, Karena keadaan. juga tidak akan pernah beres tadi. Dan jangan lupa kegagalan itu kunci kesuksesan. Modal sukses Masya Allah. bila benar menyikapinya. Jadi kalau gagal sebulan nggak dapat rezeki, itu modal utama untuk sukses di bulan berikutnya. Begitu. Ya. Baik, dan terus saja berhusnuzon ya, karena memang jalan-jalan itu akan terbuka dengan sendirinya nanti insya Allah. Baik, tadi ini di 524 ini. Apa saya ini mau ziarah katanya tadi ya ke daerah Banten, teman suami tidak ngizinin. Apa saya mesti pelan-pelan ngasih tahu suami atau juga saya tiba-tiba langsung aja karena ini tujuan baik atau gimana katanya tadi? Ya gini, ada yang disebut dengan nispuddin, Pak. Ada amal soleh yang nilainya separuh dari agama. Separuh. Separuh dari agama, yaitu hormat sama suami, hormat sama istri. Masya Allah. Jadi hormat sama suami itu melebihi jarah ke Banten. Masya Allah, luar biasa. Lebih dari umroh itu. Allah, Bahkan haji pun sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan baik sama pasangan. Nispuddin disebutnya. Jadi siapa yang sudah nikah, 50% agama sudah dilaksanakan. 50% lagi di luar nikah, silakan. Jadi jarah umroh haji itu 50%. Nah, karena itu sebaiknya ibu komunikasi dengan baik. Dan apa nih alasan yang kuat kan? Kalau alasan diada-adakan kita tahu, tinggal komunikasi dengan baik. Saya juga sama, tadi malam ya, kalau nggak salah ngobrol ada ngajak jarah, silakan aja kalau di rumah udah beres. Karena kita menghadapi cukup besar apa amanah istri, amanah anak, amanah rumah. Kan banyak orang yang pergi terus imah berantakan kan kayak gitu. Padahal membersihkan rumah itu sama dengan membersihkan surga. Allah. Kan Baitul Jannati itu tuh. Rumahku adalah surgaku. Jangan dianggap enteng nyapu di rumah. Karena nyapu di rumah itu membersihkan surga. Kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat rumahnya. Poboroset baratak itu itu bukan orang baik itu ya. Bunyadin an-nazofah. Agama itu dibangun dengan dasar kebersihan. Luar Kalau biasa. udah rapi gitu lah. Ya, gitu Pak Agung ya. Jadi memang itu tadi apa kadang-kadang kita mencari healing, mencari tempat yang lain, padahal surga itu jelas di rumah ya, di rumah kita, di lingkungan kita. Termasuk juga kerukunan antar suami, istri, anak itu juga. Nih kadang-kadang orang tuh suka jadi terlalu banyak lihat keluar tadi. Padahal ini kalau ngeberesin yang intern dulu, domestik dulu, yang lain itu bakal beres tadi. Beres tuh yang lain. Masya Allah. Rumah itu jendela hati kita. Luar biasa, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi nih. Banyak banget. Ini di 957 nih. Ini warisan dikuasai oleh anak laki yang paling besar katanya tadi. Katanya kuma urang we cenah katanya. Karena merasa anak paling besar, merasa punya kuasa apalagi laki-laki. Nah, ini gimana tadi? Ya gini. Hal-hal kayak gini tadi. Kalau orang meninggal dunia itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu bukan hanya fisik.
termasuk harta yang di peninggalan dia itu kembali kepada Allah. Luar biasa ya semua. Jadi orangnya, hartanya kembali kepada Allah. Nanti Allah ngatur dengan bab waris. Jadi kalau bab waris ikhlas diatur oleh Allah, oleh Quran Sunnah, itu bagian dari ibadah. Karena itu bila ditangguhkan, nah, kecuali ada kesepakatan bersama ya, maka ditangguhkan juga pahalanya. Bahkan ada keterangan gini, almarhum almarhumah akan tersenyum, merasakan bahagia di alam kuburnya bila harta peninggalannya sudah dinikmati oleh ahli waris. Masya Allah. Berarti dosa besar. Salah satu ahli waris menahan harusnya dibagikan malah tidak dibagikan. Kecuali kalau bentuknya umpamanya sawah atau kebun, nggak mungkin dibelah-belah gitu, harus dijual boleh di situ. Jadi sebaiknya ketika bicara waris jangan merasa paling besar kakak, paling besar karena nunggal, nggak bisa. Tetap dibagikan. Bukan hanya untuk kita, untuk almarhum almarhumah. Karena rezeki yang didapat oleh almarhum tidak lepas jatah untuk kita. Jadi kita bahagia, almarhum di alam kuburnya juga bahagia. Begitu Pak. Cuman kenapa tadi orang kadang-kadang ego sama ini suka ngerasa paling berat, apalagi ngurus ini ngerasa paling capek, apalagi misalkan rumahnya ini tuh bersatu setelah dijual tuh lewat tangan dia yang lain-lain. Pokoknya jadi banyak alasan buat gimana caranya dapatnya lebih besar gitu. Makanya bukti syukur itu ya kan tidak mungkin ya orang itu membeli kalau tidak digerakkan oleh Allah. Kita harus yakin ke situ ya. Tidak mungkin kita dianggap paling tua kalau Allah tidak memberikan kesempatan kita lahir paling pertama. Makanya bukti syukur tanda terima kasih segera. Dan ternyata konflik itu terjadi dua. Salah satunya karena peninggalan yang tidak adil. Saya menemukan ya kasusnya sama. Jadi dia sebagai perantara menjual ke sana kemari, jadi dari pembeli dapat sekian persen, dari keluarganya udah dapat. Iya. Sebenarnya juga sudah dapat masing-masing. udah dapat. Jadi itu nyokot dia mau lah gitu. Allah Masya Allah. Dia paling besar itu. Iya. Sampai 8M kalau nggak salah itu. Masya Allah. Adik-adiknya itu hanya 4, 5. Kalau menurut akal, pasti yang paling lama habisnya adalah yang 8M. Nah, karena tercampur ini ya. Ini pentingnya agama ini. Karena tercampur dengan bohong kepada saudara-saudaranya, bilang 500, padahal 5.000 umpamanya, padahal 1.000. Bahkan yang paling hancur, yang pertama hancur itu yang 8M. Yang 4M itu malah sampai sekarang masih bergolang terus. Kaya terus. Karena ada hadis ini. Man jama'al mala bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatullah, Allah akan mengeksekusi bil ma'i, banjir, watin, gempa, wanar, kebakaran. Ada hadis yang lain, wasyar, ketipu. Makanya hati-hati kalau sudah ngambil rezeki tidak wajar, salah satunya mengambil hak milik saudara kita dari waris, itu Allah yang mengeksekusi. Mungkin 2-3 tahun bisa kaya, tapi kesananya bisa yurisil faqra, bahkan mewariskan kemelaratan kepada anak-anak. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kita semua berlindung semua ya bahwa hati-hati. Karena orang-orang terdahulu itu sangat hati-hati dengan harta. Iya, betul. Karena harta itu kan ditanya nanti dapatnya dari mana, terus buat apa tadi? Berat banget tadi sebenarnya. Tadi kita punya masuk Allahu Akbar. Lanjut lagi tadi. Kita sebelum iklan kita satu lagi tadi. Ini terjebak dengan pinjol katanya tadi. Ini di 235 terjebak dengan pinjol, rumah mau disita katanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, itulah sebabnya gini ya. Allahu Akbar. Sebelum melangkah itu kenapa ada kata Nabi, ciri orang yang baik itu ada himyah, mencegah. Makanya nabung itu penting. Kalau lihat Quran, nabung itu satu di tanah. Dalam hadis itu ada emas. Itu ada hadisnya ya. Jangan terlalu boros. Jadi karena satu saat kita tidak akan sehat terus. Satu saat anak kita tidak akan kecil terus. Ada saatnya nikah. Satu saat rumah kita tidak akan selamat, ada bocornya. Dan kita harus punya uang untuk itu. Makanya nabung itu penting. Luar biasa. Jadi salafan wa faratan, punya tabungan atau simpanan. Nah, sebelum peminjam sesuatu istikharah dulu. Makanya kenapa ada saum Daud. Saya ketemu orang 21 tahun ya saum Daud. Karena saya itu bukan anti utang Pak Ustaz. Saya khawatir nanti saya meninggal anak cucu saya yang nanggung utang saya. Makanya sebelum pinjam itu pertimbangkan nih, borohnya apa, nanti resikonya apa, ada pendapatan tetap nggak. Kalau bank itu kan sudah diteliti, tanda tangan suami istri kan. Yang kedua berapa penghasilan, layak tidak dikasih gitu kan.
Pinjol kan nggak nanya gitu kan? Nggak nanya gitu, Wah, Ustaz. Masya Allah, kalau Allah, sudah Akbar, datang ya Allah. penagih utangnya sudah kasar, sudah ngancam, itu sudah gila-gilaan. Dan orang tuh jadi stres. Banyak yang bunuh diri, Ya. 26 orang yang cerai yang datang ke rumah gara-gara pinjol. Makanya hati-hati teh. Maka komunikasikan dengan baik, coba dengan keluarga musyawarah. Ini ada masalah begini. Bahkan nanti dari kas zakat juga boleh yang pinjol itu dibantu lah, karena itu gorim namanya, yang punya utang. Tapi saya harap Nabi mengatakan iyyakum badain, jauhi utang piutang itu. Fa innahu hamun bilaili. Dia gelisah di malam hari, wa mazalatun binahari, dan pasti akan kurang pede di siang hari. Itu Luar biasa, Masya Allah. Baik, masih ada satu segmen lagi dan kita ini masih luar biasa banyak banget. Ini mudah-mudahan kita mampu. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah ini manfaatkan betul ini karena sayang sekali ini waktunya masih kira-kira mudah-mudahan kita sampai ya. Lanjut lagi tadi ini di 385 tadi. Anak saya ini suka berbohong katanya, sudah tidak terhitung. Sebaiknya dikasih sanksi atau gimana, dan ibaratnya ini udah capek banget ya ngebohong terus katanya. ya bohong terbesar itu sama orang tua. Tapi ada hadis ini, al waladu sirru abihi wa umihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Nah, ini. Nah, coba tadi gimana? Fotokopi ya. Bahas Bisinya bisi ya. Allah Akbar ya Allah. Saya juga sama, jangan-jangan saya pernah bohong, jadi Ya, anak ya. nurun gitu kan. Jangan-jangan saya pernah gini, Atau jangan juga nurun. mungkin terlalu keras kali tadi ya, Betul. terlalu apa? Karena terlalu stern katanya gitu kan, sehingga- orang bodoh itu bil godob ya, dengan pukulan, dengan amarah besar. Tapi kalau orang yang berilmu adalah dengan kasih sayang. Makanya sikapi siapa yang punya masalah, dia disikapi dengan ilmu, itu ciri orang cerdas. Keren. Masya Allah. Siapa yang sedang ada masalah, Luar disikapi biasa. dengan sabar, itu orang mulia. Masya Allah. Jadi kita dua-duanya satukan, ya biasa, cerdas, Masya ya mulia lah. Masya Allah. Kita berakal. Makanya penting, satu evaluasi jangan-jangan itu dari kita. Kita jujur saja, kita bukan orang baik. Ya. Kalau kita sudah evaluasi, kita udah baik, mungkin pengaruh teman. Ya. Karena teman itu ternyata bisa mengubah agama, bisa mengubah karakter, bisa mengubah pergaulan, bisa mengubah agama. Wah, luar biasa teman itu. Makanya kata Nabi, al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan teman yang bisa merusak. Yang ketiga, tak makanan. Ini juga dievaluasi. Oh ya Allah. Karena makanan yang halal itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, akan membentuk kuwatus syakhsiyah, pribadi sumber daya yang soleh. Innalillah. Bila makanan tidak halal, maka sumber dayanya juga tidak halal, haram kesananya. Berikutnya ada yang sangat penting juga adalah doa. Nah, saya cenderung doa dan usaha harus ditempuh. Jadi saya berharap episode bohong itu akan berakhir. Ya. Karena adalah episode dia baik gitu. Ya, 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 Makanya dengan tafsir biasanya. Sok jangan bohong, dikasih motor kalau ada uang. Sok jangan bohong, nanti dikasih apa keinginan yang sesuai kemampuan kita. Ya. Banyak anak yang soleh berawal dari dipenuhi janjinya. Banyak anak yang tidak soleh karena orang tuanya jalin janji. Ini juga penting. Waduh, ini dan kadang-kadang anak itu suka ingat tadi ya. Ingat Meskipun anak. kita kadang cuma hanya ngelempar karena ada emosi sedikit kita lempar. Udahlah, tapi Ingat anak itu. luar biasa Masya Allah. Nah, orang tua yang baik itu dilihat janjinya sama anak itu. Saya lihat banyak, jangan-jangan anak kita tuh bohong karena dampak akhlak orang tua. Jadi agak pundung lah gitu tadi Pundung ya. ya. Makanya doa yang dibaca bagus yang Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah. Engkau yang mendengar doa. Itu ulang-ulang doa itu. Surat Ali Imran ada ayat 28. Kalau ada rezeki, pergilah umroh. Di bawah Qubatul Mi'raj di Aqsa itu ada namanya mihrab Nabi Zakaria. Konon kabarnya Nabi Zakaria berdoa di situ, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria. Dan alhamdulillah Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya setelah doa ini, dan anaknya Masya Allah jadi nabi. Ini tadi dikaitkan pentingnya mempunyai anak yang soleh tadi. Betul. Anak yang baik itu melebihi pemberdayaan melebihi harta yang Yeah. yang dahsyat banget ya. Karena banyak orang yang orang tuanya soleh ternyata anaknya juga memang tidak
tidak otomatis ini coba ada tanggapan. Dan sekarang ini ya anak tuh dua, kalau nggak fitnah ya soleh ya gitu ya. Banyak sekarang itu orang tua terungkap kelakuannya itu karena anak-anaknya hidup mewah ya. Nah ini maksudnya Allah. Jadi anak itu jadi corong kita. Allahu Akbar, ya Allah. Anak itu jadi humas kita. Iya, jadi humas. Apakah baik atau tidak orang tua tergantung anak. Iya. Makanya anak itu betul potret karena buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya ya di situ. Nah untuk ini tugas kita bukan hanya anak pintar tapi yang penting soleh. Karena pintar soleh pasti dibutuhkan oleh bangsa. Kalau yang pintar nggak soleh banyak, tapi yang soleh pintar itu sangat sulit. Itu tugas kita adalah bagaimana cerdas anak itu dan soleh. Kalau anak soleh itu bisa menyelamatkan kita dari jeratan api neraka. Makanya doa itu bagus. Ali Imran ayat 38 ya. Jadi bagi orang tua yang belum berkecukupan harta materi yang lain, tetapi mempunyai anak yang baik yang soleh itu bisa melebihi ini tadi. Allahu Akbar. Baik. Dan satu lagi tadi ya, ini terakhir sayang sekali waktunya. Masya Allah ini masih banyak banget. Ini saya ikut komunitas sholawat katanya. Tadi ini ada pengajian pakai musik katanya. Tadi ada yang bilang katanya ada yang Ustadz juga banyak yang sudah mulai melarang. Ini saya sebaiknya gimana, mau lanjutin terus sholawatannya atau juga sholawatan tanpa musik atau saya keluar dari kajian itu? Iya. Beberapa bulan yang lalu ya ada acara pengajian dalam pernikahan. Ada ribut ya. Kenapa sebelum dimulai saya datang kan? Ada apa nih? Ini nggak setuju kan? Sholawat dinyanyikan. Jadi begini, Islam itu agama yang apa ya? Yang lentur lah gitu, tidak begitu keras. Inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Jadi istighfar dinyanyikan, sholawat boleh-boleh, nggak ada masalah. Tidak ada fatwa majelis ulama bahwa nyanyi istighfar dosa enggak. Bahkan sekarang itu lagu-lagu bimbo coba. Itu terjemahan dari Al-Quran banyaknya. Wudhu juga sama. Dan jangan lupa banyak orang yang dapat hidayah gara-gara nyanyian ritual istilah saya. Tapi jangan lupa ada nyanyian yang membawa ke pintu itu maksiat. Gitu. Disadari atau tidak sekarang sedang perang syair ya. Selama syair itu mendekatkan diri kepada Allah, maka syair akan melahirkan syiar untuk Islam. Terbayang kalau tidak ada syair. Yang ramai syair-syair yang nggak baik itu. Nah, kedua, ilmu harus ditambah luas. Saya pertama ke Madinah mencari masjid Imam Bukhari itu. Karena Imam Bukhari itu lebih mencari ilmu supaya luas, sampai jual asetnya beli tanah di Madinah. Kalau 400 lebih lah guru. Niat banget ya pokoknya tadi. Niat banget ya. Ya itu mah nggak seberapa lah. Teruskan aja Bu, ngaji terus. Tapi saya harap cari guru yang lain sehingga kita bisa memilah dan memilih. Karena ternyata perbedaan itu rahmat. Perbedaan yang mana? Yang beraturan. Sebutlah musik ya. Kalau dangdut lah, ada gendang, ada suling, ada gitar. Dipukul beraturan, jadi enak. Tidak terasa kaki goyang-goyang gitu. Masya Allah. Bila perbedaan tidak beraturan, mukul seenaknya, itu yang menyebabkan laknat. Tugas kita adalah Ra'sul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu adalah toleransi. Kalau ibu senang nyanyi sholawat, jangan undang yang tidak senang sholawat. Iya. Itu sama dengan masuk ke wilayah konflik. Nah, betul. Cari yang seirama dengan kita lah. Keren. Ya, gitu ya. Wilayah konflik. Baik. Dan satu lagi tadi ini terakhir tadi. Ini saya sebagai dokter katanya di 205 nih. Kadang melewatkan sholat katanya tadi karena apa? Karena lagi operasi yang lain-lain. Bolehkah dijamak katanya tadi sholat? Boleh. Boleh jamak. Karena itu al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi jamak sholat itu kesulitan. Operasi nyangkut nyawa orang 4 atau 5 jam, udah jamak takdim. Sehingga kita tidak punya utang sholat. Begitupun yang mau operasi, di jamak sholatnya. Dibolehkan. Gitu ya, Pak. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Sayang sekali. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita mudah-mudahan kalau Rabu depan kita dikasih umur, dikasih waktu, dikasih kesehatan, kita akan lanjut kembali. Tadi kasih doa, kasih sebulan. Pemirsa Bandung TV, mari kita jaga lisan. Dengan lisan kita bisa celaka, dengan lisan kita bisa selamat. Dan orang itu bisa membuka surga dengan lisan, bisa membuka neraka dengan lisan, bisa membuka bahaya dengan lisan, bisa membuka selamat dengan lisan. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk menjaga lisan kita sehingga jadi kunci masuknya surga. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita masih dikasih umur, masih dikasih waktu oleh Gusti Allah.
dan kita akan coba lagi minggu depan, kita akan ulang lagi dan mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.